Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pertama dari kelas 2 dan 4 A. Kali ini saya akan melakukan penugasan mata kuliah praktik penguasaan jaringan, yaitu menyelesaikan PKA paket tracer 7.4.1, yaitu implement DHCP V4. Baik, saja kita masuk ke PKA-nya. Ini sudah saya buka untuk topologinya dan juga PT activity-nya di sini. Sebelumnya saya menyalakan dulu untuk show port labelnya. Baik, di sini sudah dapat PT activity-nya. Di sini dapat addressing tabelnya dan juga objektifnya, yaitu yang pertama configure router as a DHCP server. Kemudian part 2-nya yaitu configure DHCP relay, dan part 3-nya yaitu configure a router as a DHCP LAN. Baik, lanjut kita masuk ke instruksinya. Untuk yang pertama yaitu configure router as a DHCP server. Untuk step yang pertama yaitu configure the extruded IPv4 addresses, yaitu mengkonfigurasi R2 yang mengeksklud 10 alamat IP pertama dari R1 dan R3-nya. Nah, untuk R1-nya di sini yaitu 10.0, jadi harus 10.0 hingga 10.10, dan untuk R3-nya dari 30.0 ke 30.10. Langsung saja kita masuk ke R2-nya. Di sini udah masuk ke CLI-nya. Kita enable, kemudian masuk ke konfigurasi. Dan kita set IP DHCP exclude address, yaitu 19, masukkan IP-nya 192.168.10 dari 1 hingga 192.168.10.10 seperti ini. Kemudian sama juga untuk yang 30 juga 30.10 seperti ini. Kemudian untuk step 2-nya yaitu create a DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Yang pertama untuk step A-nya, step 2 yang bagian A yaitu create a DHCP pool named R1 LAN. Jadi kita harus membuat DHCP pool dengan nama R1 LAN dengan cara yaitu IP DHCP R1 LAN seperti ini. Nah, sudah. Oh maaf, terdapat kesalahan. Di sini harusnya ada DHCP pool seperti ini. Kemudian untuk bagian step 2 yang B, mengkonfigurasi DHCP pool to include the network address. Jadi alamat networknya dan juga default gateway serta IP address-nya ke DNS server, yaitu dengan network 192.168 untuk DNS servernya yang pertama yaitu ini untuk 10.0, kemudian subnetnya 255.255.255.0 ini. Nah, kemudian untuk step selanjutnya yaitu untuk default routernya, default router 192. Untuk default routernya yaitu 192.168.10.1 untuk default routernya. 192.168.10.1 seperti ini. Nah, kemudian kita setting untuk DNS servernya. DNS server. Untuk DNS servernya di sini kita gunakan untuk 192.168.20.254.
192.168.20.254 seperti ini. Nah, kita exit saja. Kemudian masuk ke step yang ketiga, yaitu create a DHCP pool on R2 for the R3 LAN. Untuk yang pertama yaitu create a DHCP pool, membuat DHCP pool dengan nama R3 LAN. Jadi langsung aja kita buat untuk IP DHCP R3 LAN seperti ini. Ya, maaf salah lagi. DHCP pool. Nah, seperti ini. Kemudian mengkonfigurasi DHCP pool yang berisi network address, default gateway, dan juga IP address dari DNS servernya. Kemudian langsung saja kita networkkan network 192.168.30.0 dan subnetnya 255.255.255.0. Dan default routernya router 192.168.30.1 ini. Kemudian untuk DNS servernya kita samakan dengan yang pertama tadi, yaitu DNS server 192.168.20.254 seperti ini. Kemudian kita exit saja. Kemudian kita simpan dengan do write. Nah, jika sudah, kemudian kita masuk ke part 2-nya, yaitu mengkonfigurasi DHCP relay ya. Yang step pertama yaitu konfigur R1 dan R2, mengkonfigurasi R1 dan R2 sebagai DHCP relay agent. Kita masuk ke R1 dahulu. Masuk ke CLI-nya. Kemudian kita setting untuk interface G00-nya. Ini G00-nya. Oh, maaf, masuk ke konfigurasi dulu. Dan kita masuk ke G00. Kemudian kita beri IP helper untuk G00-nya yaitu 10.1.1.2. IP helper address 10.1.1.2 seperti ini. Kemudian kita exit saja. Kemudian kita save seperti ini. Nah, untuk part 2-nya sudah. Kemudian kita set PC1 dan PC2 untuk menerima IP address informasi dari DHCP. Jadi kita set PC1-nya di sini, kemudian kita masuk ke bentar. Nah, ini untuk ini kita ganti ke DHCP. Jadi ini langsung requesting addressnya sudah muncul. Serta sama juga untuk yang ini PC2 seperti ini. Nah, ini masih valid. Kita langsung saja untuk lanjut ke configure R2 as DHCP client. Masuk ke step yang pertama yaitu mengkonfigurasi gigabit internet 01 interface. Kita set dulu di R3-nya, kelewatan tadi. Sini dulu. Kemudian kita masuk ke CLI-nya. Kita set juga untuk ini interface G00-nya. Kemudian kita beri IP helper address
yaitu 10.2.2.2 seperti ini. Kemudian kita exit dan juga kita save dengan do write seperti ini. Dan kita cek lagi di PC2 sudah. Nah, untuk DHCP-nya sudah successful. Kemudian kita masuk ke R2 nya. Untuk yang part 3 yaitu mengkonfigurasi R2 sebagai DHCP client-nya tadi. Dan untuk yang step pertama mengkonfigurasi gigabit Ethernet 01 dan interface di R2 untuk menerima IP address dari DHCP-nya. Jadi masuk ke R2 dan kita interface G01-nya, G01 dengan kita beri IP address DHCP seperti ini. Dan kita biarkan untuk tidak mati dengan no shut seperti ini. Sudah. Untuk mengaktifkan interface-nya sudah. Kemudian ini untuk completion-nya sudah 100%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.